semuanya? Saya Luar percaya biasa. pasti luar biasa ya. Haleluya. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan di tengah masa-masa pandemi ini. Kita percaya kalau masa-masa ini adalah proses dari Tuhan untuk setiap kita. Dia sedang mempersiapkan setiap kita untuk dipakai sebagai alat yang lebih lagi. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, sama-sama kita mau mulai ibadah online kita. Kita mau katakan, Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukan segala perkara. Amin. Amin. Yes. Kita sama-sama mau tepuk tangan ya. Apa yang tidak pernah dilihat mata dan didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Pernah dilihat mata, Tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Masanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Masanya tak berubah. Pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya, amin, Bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan perkara yang besar, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan perkara-perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan
Pagi hari ini kita mau mulai ibadah kita. Tuhan, kami percaya Tuhan, Amin. hanya Engkau yang sanggup Tuhan Yesus membuat segala perkara Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami mau mulai ibadah online kami Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami akan menyembah-Mu Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak terima pujian Tuhan. Amin. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Amin. Bahkan Tuhan, kalau Engkau menolong kami kemarin Tuhan, Engkau Allah yang sama, Allah yang kami sembah yang akan menolong kami hari ini. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan Yesus. Amin. Tuhan dahulu, sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Amin. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Amin. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus Amin. dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan akan menjadi dupa yang harum di pemandangan Yes. Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan Yesus. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang percaya, mari katakan Amin. Amin. Haleluya. Kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. Jangan pernah bersandar kepada pengertian kita sendiri. Amin. Sama-sama kita mau katakan percaya kepada Tuhan. Kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kamu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya Pada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kamu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Sekarang kita mau katakan bahagia. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat,
penuh damai sejahtera senantiasa. Jalan yang penuh damai sejahtera senantiasa. Wow, luar biasa. Yes. Lagu ini menjadi doa-doa setiap kita. Amin. Bapak Amin. Ibu, saudara-saudara, mari colek suami kita, anak-anak kita. Kita katakan berbahagialah. Amin. Ya. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau bilang pagi hari ini kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun kami tidak melihat jalan keluar, Amin. sekalipun Tuhan kami belum melihat Tuhan menjawab doa-doa kami, sekalipun Tuhan belum menyembuhkan kami, Tuhan, pagi hari ini kami mau katakan Tuhan, sekali-kali pun kami tidak akan meninggalkan Tuhan. Amin. Sekali-kali pun Tuhan, iman percaya kami tidak akan berkurang kepada Engkau Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Saat ku tak mau lihat Jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. saat ku tak. Yes, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku Hanya padamu. Mari sama-sama kita katakan, hatiku percaya. hatiku Amin. percaya, Tuhan. hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mau katakan, saat ku tak melihat jalan keluar. Yes. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap Ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. hatiku percaya, Hatiku percaya, hatiku percaya,
hatiku percaya, selalu percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita sembah Tuhan. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan. Oh, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Hatiku Amin. Kami percaya Tuhan. Amin. hatiku Percaya, hatiku percaya, selalu ku selalu ku percaya. selalu ku percaya. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Nya Tuhan yang tidak pernah berkesudahan buat hidup kami. Terima kasih Bapa buat semua cinta Tuhan atas hidup kami. Sungguh kami merasakan bahwa sampai hari ini kalau kami ada Tuhan, semua hanya karena cinta dan kasih-Nya Tuhan buat hidup kami. Siapakah kami Tuhan? Kalau kami boleh dikasihi Tuhan. Siapakah kami Tuhan kalau kami boleh diberikan anugerah kasih karunia yang begitu melimpah atas kehidupan kami Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik apa yang kami bisa berikan Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik buat hidup kami. Nah, kami tahu hari ini apa yang kami bisa berikan buat Tuhan yang terbaik dari hidup kami, yaitu waktu kami memberi hidup dan hati kami buat Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan, mari Tuhan tolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan pimpin, Tuhan sertai ibadah kami Tuhan. Kami tahu bahwa kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh ruang, waktu, dan apapun itu Tuhan. Amin. Sekalipun beberapa saat ini Tuhan, kami harus beribadah online Tuhan. Tapi kami tahu waktu kami tetap fokus sama Tuhan,
waktu hidup kami tetap, hati kami tetap berpaut kepada Tuhan, maka kami akan melihat Tuhan kuasa firman-Mu. Maka kami akan merasakan kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba yang mau tunduk dan taat hanya kepada perintah Tuhan, bukan perintah siapapun Tuhan. Sebab itu Tuhan, hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu Tuhan. Pakai lidah bibirku Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat setiap umat Tuhan yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan ibadah kami Tuhan. Kami serahkan hari ini pemberitaan firman-Mu, supaya firman-Mu ini jatuh di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, saya lupa. Ya, oke. Shalom semua. Ya, buat teman-teman Light Shot yang ada dimanapun, yang di Harapan Indah, yang ada di Galaksi, ya. Buat siapapun hari ini, bahkan di seluruh Indonesia nih ya, yang menyaksikan streaming kita, ya, ibadah online kita di Instagramnya Light Shot, juga di Instagram saya dan Facebook saya. Nah, saya mau menyapa dulu beberapa teman-teman pemuritan yang ada nih ya. Ada pemuritan Cimuning nih ya. Iya, Cimuning sudah standby dari tadi. Untuk pemuritan Bintara semua ya. Pemuritannya ada apa namanya, Tulus ya. Ada Risna udah join. Terus pemuritan Yakuza ya. Ada Painas dan teman-teman. Painas terbagi dua nih badannya nih. Ada di Cimuning, ada di ada di mana? Bintara. Nah, terus ada Andaliman. Ya. Andaliman ada nih ya. Pak Erik dan teman-teman di Pondok Gede. Terus apa? Ratorang. Itu di mana? Berry ya? Bukan. Apa? Jadi lupa. Kampung 2. Nah, Kampung 2 ya, Buti Amsa dan teman-teman. Oke. Dan ada lagi nggak yang belum disebut? Udah semua ya? Oke. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua teman-teman. Teman-teman Yud, hadir semua ya? Nah, anak saya yang jawab hadir. Oke. Ini masuk minggu ke-5 kalau saya nggak salah, kita beribadah online. Nah, 2 minggu kemarin kita memperingati Jumat Agung dan Paskah. Ya, 2 minggu lalu saya share tentang endurance love, ya, bagaimana punya ketahanan di tengah-tengah ketahanan kasih ya di tengah-tengah kondisi yang kita alami, ya. Terus minggu setelahnya saya sharing tentang lockdown, bukan lockdown ya, lockdown ya. Kita selalu melihat ke bawah. Nah, itu kunci kita bersyukur di masa sukar. Ya, di masa sukar kita bersyukur. Wah, Nando. Oke, siap semua teman-teman, shalom semua. Yesus is good. Amin. Ya. Woi, from Kupang, NTT. Sore Mandal. Hawu. Waduh. Kupang, saya cinta kota Kupang. Saya berapa kali kota Kupang ya, luar biasa. Baik, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Hari ini judulnya berbuah. Ya, hari ini judulnya berbuah. Kok saya nggak tahu, beberapa hari ini saya persiapkan ini. Saya tanya sama Tuhan, bagaimana nih orang lagi kondisi kayak begini, kenapa Tuhan suruh ngomong saya tentang berbuah, gitu ya? Kan kondisinya harusnya firman Tuhannya tentang pengharapan, tentang tetap tegar di masa sukar, dan segala macam. Woi, harus Surabaya, ya. Oke. Nah, tapi Tuhan bilang sama saya enggak. Saya mau sampaikan tentang berbuah, ya. Sampai tadi pun aja sebelum saya ngomong ini, saya sampai bilang, Tuhan, ini benar nih, saya harus tentang berbuah, gitu ya. Nah, akhirnya ya Tuhan memang suruh saya sampaikan tentang berbuah. Kenapa? Karena saya percaya gini, orang Kristen harusnya di setiap musim, di setiap masa harusnya bisa tetap berbuah. Amin. Ya.
Oke, nah mari kita melihat tentang berbuah. Nah, judul yang hari ini saya ambil adalah berbuah. Terus di bawahnya itu kalau Bapak Ibu lihat flyernya, berbuah di bawahnya ada tulisannya gini, bukan Kristen kaleng-kaleng. Ya, maksudnya apa bukan Kristen kaleng-kaleng? Ya, artinya begini. Wah, ada coach. Shalom coach. Ya, nah, apa artinya bukan Kristen kaleng-kaleng? Gini, bagaimana caranya kita nggak jadi Kristen kaleng-kaleng gitu ya? Bagaimana caranya kita jadi Kristen yang benar-benar murid Tuhan? Ya, artinya gini, bagaimana caranya? Caranya ya kita harus berbuah. Kalau kita nggak berbuah, ya, kalau kita nggak berbuah, ya kita jadi Kristen kaleng-kaleng gitu ya. Kita cuma jadi Kristen aja udah, sekedar Kristen. Karena Tuhan jelas minta bahwa hidup kita harus berbuah. Makanya dia sangat serius tentang berbuah. Makanya dia ada satu firman Tuhan khusus ngomongin tentang buah. Ya, di dalam Yohanes 15 kita tahu semua. Dia khusus ngomongin tentang berbuah. Nah, hari ini kita mau bahas. Ya. Oke, Depok. Waduh, banyak banget nih ya teman-teman kita di luar daerah ya, dari Padang, Altim, dan berkati semuanya, Pekanbaru. Shalom. Ya. Nah, mari kita sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan Yohanes 15 ayat 8. Ya, Yohanes 15 ayat 8. Ya, kalau kita bisa buka Alkitab atau elektronik ya, kitab elektronik, saya berharap saudara bisa baca juga. Tapi hari ini saya akan baca juga ke saudara. Ya, Shalom Virginie. Ya, oke. Nah, mari sama-sama kita perhatikan firman Tuhan Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, ya, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, nah, tadi saya utarakan di awal, kita bukan Kristen kaleng-kaleng. Nah, kalau kita nggak mau jadi Kristen kaleng-kaleng, kita harus jadi murid. Karena hanya murid yang nantinya akan bisa berbuah. Ya, kenapa? Ya karena murid diajarin. Kalau bukan murid, dia nggak akan diajarin dan dia nggak mau diajarin. Ya. Nah, saya mau bilang hari ini bahwa begini. Kalau tujuan hidup kita pasti mempermuliakan nama Bapa di surga, amin? Iya nggak? Iya dong. Tujuan kita apa? Kan ada ku mau sepertimu Yesus, ya kan? Disempurnakan selalu, gitu ya. Artinya gini, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu tujuannya. Ya, menyenangkanmu, senangkanmu, gitu ya. Nah, tujuan hidup kita menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Nah, apa dan bagaimana kita mempermuliakan nama Tuhan caranya? Caranya adalah jelas firman Tuhan bilang tadi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Ya. Jadi engkau semakin kaya bukan bikin Bapa di surga senang juga. Ya senang, maksudnya gini lah, ya siapa sih lihat anak berhasil nggak senang? Senang. Tapi senang sama mempermuliakan beda tuh. Mungkin kalau kita jadi berkat, ya pasti senang nggak senang. Ya. Tapi yang namanya mempermuliakan beda sama senang. Ya, kalau senang sekedar senang, oh ya jadi terang, oke, bagus, gitu. Jadi garam, ya bagus, gitu. Dia senang, Tuhan senang nggak? Senang. Tapi yang namanya mempermuliakan harus berbuah. Ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua beda nih. Ya. Mau menyenangkan hati Tuhan, oke. Gimana cara menyenangkan hati Tuhan? Udah jadi terang dan garam segala macam. Tapi kalau sampai tingkat mempermuliakan, nah ini tingkatannya beda. Menyenangkan, mempermuliakan. Kalau menyenangkan hanya sekedar menyenangkan. Tapi kalau mempermuliakan udah pasti senang. Benar nggak? Pasti. Ya, pasti itu. Kalau Kalimantan Barat, wah luar biasa. Jakarta, wah ini dari JKT. Untung nggak ada JKT48 gitu. Ya. Oke, teman-teman yang di Facebook, wah luar biasa ya. Nah, saya ulangi bahwa tujuan hidup kita bukan sekedar sampai di menyenangkan, tapi ada satu tingkatan yang step yang lebih tinggi, yang Tuhan mau sampai kepada mempermuliakan.
Nah, bagaimana mempermuliakan? Berbuah. Saudara ingat dulu poin ini ya. Berbuah. Nah, mari kita bahas tentang berbuah. Ya. Nah, bagaimana caranya berbuah? Gimana caranya berbuah? Ya harus bertumbuh. Ya, nggak ada pohon yang nggak berbuah, yang nggak bertumbuh terus berbuah. Sekalipun saudara bilang, oh ada pak itu apa? Yang cangkokan gitu kan? Oh iya, tetap aja dia mesti bertumbuh. Emang ada buah pohon tiba-tiba langsung kurang buah? Ya enggak dong. Buah itu kan harus ada di ranting, gitu kan, harus nempel. Nggak mungkin buah digelantungan di mana gitu kan, aneh kalau buah gelantungan di mana-mana. Itu bukan jangan bukan buah itu. Ya kan? Nah, harus bertumbuh apapun itu. Ya. Nah, mari kita melihat gini, apa artinya bertumbuh? Artinya bertumbuh adalah begini, mengalami perubahan. Ya, saya udah pernah bicara, saya lupa di minggu keberapa saya bicara soal perubahan. Saya nggak ulangi lagi ya. Tapi untuk yang intinya gini, apa artinya bertumbuh? Ya mengalami perubahan. Apa artinya perubahan? Ya ada yang berubah dalam hidup kita. Kalau nggak ada yang berubah dalam hidup kita, bukan perubahan namanya. Ya, bukan perubahan. Nah, pertumbuhan harus ditandai dengan perubahan hidup. Apa perubahan hidupnya seperti apa? Ya berubah. Dari yang misalnya gini, dari yang misalnya kita nggak pernah baca firman, kita baca firman. Yang nggak pernah berdoa, jadi berdoa. Ya, apalagi yang tadinya nggak setia sama ibadah, jadi setia. Ya, apalagi banyak contohnya. Artinya gini, kita mengalami perubahan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita, meninggalkan dosa-dosa kita. Ya, apapun dosa-dosa kita. Waktu kita mau bertumbuh, mengalami perubahan, itu salah satu indikatornya. Artinya gini, kita harus berubah. Kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama. Ya. Nah, bagaimana? Nah, apa yang berubah? Apa yang Tuhan mau berubah dalam hidup kita? Selain yang tadi saya bilang, yang pasti gini, Tuhan mau mengubah karakter hidup kita. Ya, Tuhan mau kita berubah dari sisi karakter. Oh iya, kenapa? Karena gini, kalau karakter kita berubah, pasti setiap perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, setiap dosa-dosa kita, pasti kita tinggalkan. Ya, pasti. Ya. Makanya hari ini mari sama-sama kita belajar untuk kita mau punya karakter seperti Kristus. Karena teladan kita Kristus. Ya. Teladan kita bukan manusia. Ya. Oke, pemurid-pemurid yang ada, teman-teman pelayan-pelayan Tuhan itu jadi jadi teladan juga. Oke. Tapi teladan yang paling harus kita lihat yaitu Kristus. Karena manusia pasti bisa buat salah. Kalau nanti teladanmu, maksud gini, kalau teladan kita satu-satunya hanya pendeta kita atau hanya pemimpin rohani kita atau siapapun, ketika dia buat salah, engkau langsung bilang, gimana sih gitu. Tapi kalau teladan kita yang pertama adalah Kristus, ya, maka kita akan melihat teladannya. Ya. Nah, berikutnya, bagaimana caranya kita berbuah? Nah, kita masuk nih ya. Jadi stepnya, bagaimana kita bisa berbuah, harus bertumbuh dulu. Yang pertama, harus bertumbuh. Ya, kalau kita nggak bertumbuh, jangan mimpi kita bisa berbuah. Ya. Nah, balik lagi, yang berikutnya, bagaimana kita berbuah? Nah, ini masuk bagaimana kita berbuah. Ya. Mari sama-sama kita buka Yohanes 15 ayat 3. Ya, Yohanes 15 ayat 3. Firman Tuhan bilang begini, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Sekali lagi ya, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Ya. Jadi caranya bertumbuh adalah yang pertama. Yang pertama adalah gini, kita harus sadar bahwa kita ini sudah bersih. Ayo sama-sama katakan saya, sudah bersih. Sudah bersih. Nah, ya. Kita ini sudah bersih. Bapak Ibu harus tahu identitasmu hari ini.
engkau sudah bersih. Amin. Engkau nggak kotor lagi. Lewat kematian dan kebangkitan Kristus yang baru kita rayakan beberapa minggu yang lalu, menyatakan begini, kita sudah bersih. Darah Yesus sudah menyucikan kita. Ya, makanya cara yang pertama untuk kita bisa bertumbuh, kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa kita sudah bersih, itu dulu. Kalau engkau nggak sadar identitasmu, engkau masih bilang, iya tapi kan aku orang berdosa. Benar, engkau orang berdosa. Saya pun orang berdosa. Setiap kita pun orang berdosa. Tapi Yesus sudah bayar hidup kita. Yesus sudah buat bersih hidup kita. Dia sudah mati dan bangkit buat kita. Jangan ada lagi perasaan tertuduh dalam hidupmu. Kalau engkau masih menganggap bahwa engkau orang berdosa terus, engkau masih hina, engkau masih... Makanya kalau diajak, pernah nggak saudara ngajak orang gereja, ayo gereja yuk. Aduh, gue belum layak deh, gue belum pantas, sorry coy, gitu kan. Nanti deh, kalau gue udah suci, waduh, kapan suci? Gitu. Ya nggak bisa. Kita harus sadar bahwa yang menyucikan kita Kristus. Darahnya yang sudah tercurah buat kita di kayu salib, itu sudah cukup membayar dosa-dosa kita. Dan hari ini kita adalah orang-orang yang bersih. Itu dulu poin pertama yang saudara harus sadar. Supaya kita bisa bertumbuh. Kalau engkau nggak sadar bahwa engkau bersih, engkau susah untuk bisa bertumbuh. Susah. Engkau masa tertuduh, aduh begini, enggak. Tapi kalau engkau hari ini bersikap, saya sudah bersih, maka engkau akan terus bisa melanjutkan pertumbuhanmu dan berbuah. Ya, step yang pertama untuk berbuah, ya, untuk berbuah itu bertumbuh. Bagaimana cara bertumbuh? Ya, bagaimana cara bertumbuh? Kita harus sadar bahwa kita sudah bersih. Ya, kalau kita mau bertumbuh sadar dulu kita sudah bersih. Nah, kita akan melihat yang kedua, ya. Tadi yang pertama kita sadar nih. Yang kedua begini. Mari kita buka sama-sama Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Jadi kenapa setelah kita sadar dulu bahwa kita sudah bersih. Tadi ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita masuk ke dalam step yang berikutnya. Kalau kita mau bertumbuh, ya, saudara kalau lihat pohon, ya, orang di perkebunan, petani-petaninya itu harus membersihkan pohon itu. Ya, dari apa? Dari benalu-benalu, dari ranting-ranting yang mati, ya, dari kotoran-kotoran. Benalu itu kan cuma hinggap untuk memakan, menyerap menyerap makanan sari-sari makanan atau apapun itu dari pohon tersebut. Dan kalau itu tidak dibersihkan, maka ya akan menghalangi pertumbuhan. Ya, akan menghalangi pertumbuhan, dan lama-lama sari-sari makanan yang diserap, pohon itu bisa mati. Ya. Nah, makanya hari ini Tuhan bilang kalau kita mau berbuah, bahkan berbuah lebih banyak lagi, kita harus dibersihkan. Proses pembersihan ini nggak mudah, teman-teman semua, Bapak Ibu. Proses pembersihan ini sakit nggak? Sakit. Ya, karena harus benalu pohon tumbuhan yang menempel itu, parasit yang nempel di pohon-pohon. Kalau dibersihin itu mungkin untuk mencabut sampai akarnya, mungkin pohon itu harus dilukain. Ya, harus kena tuh. Nggak bisa dicabut doang. Kalau dicabut dia tumbuh lagi, cabut dia tumbuh lagi. Nah, makanya harus mungkin agak kena. Ya, agak sakit. Ya. Nah, jadi saya mau bilang gini, pembersihan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kenapa sakit? Bagi saya sebenarnya bukan sakit. Kenapa? Karena yang nempel itu tadi, benalu-benalu nempel, tumbuhan-tumbuhan yang cuma mau menyerap sari-sarinya itu, atau tumbuhan parasit, itu nempel cuma mau merugikan pohon itu. Ya, nah, sama dalam hidup kita. Ya, tumbuhan-tumbuhan parasit itu adalah dosa-dosa dan setiap kebiasaan-kebiasaan yang gak baik dalam hidup kita. Tuhan mau beresin. Nah, saya mau kasih tahu begini, dosa dan
kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak baik, yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu hanya akan merugikan kita. Itu hanya akan nyedot energi, nyedot sari-sari makanan, nyedot firman Tuhan, nyedot berkat, semua habis. Sehingga lama-kelamaan tubuh kita kering dan kita pasti mati. Saya berani jamin, kita pasti mati. Ya, makanya Tuhan nggak mau kita mati. Ya, saya tidak bicara soal mati jasmani, tapi mati rohani. Tapi kalau sudah ngomong mati rohani, ya jasmani ya sudahlah, gitu kan? Engkau bisa putus asa, apa segala macam, makanya banyak orang bunuh diri. Ya, apalagi kasus-kasus kayak begini nih, ya mudah-mudahan enggak. Tapi saya mau kasih tahu, kalau kau membiarkan dosamu dan membiarkan setiap tumbuhan-tumbuhan parasit yang ada di dalam hidupmu, setiap dosa-dosa dan kebiasaanmu itu terus ada di dalam hidupmu, engkau nggak bisa bertumbuh. Jangan ngomong lagi soal berbuah, engkau nggak bisa bertumbuh. Berbuah udah pasti nggak bisa. Ya, hari ini Tuhan mau bersihkan. Ya, siapa yang akan membersihkan? Tuhan Yesus sendiri akan bersihin. Ya, Tuhan Yesus sendiri. Ya, termasuk lewat pemurid-pemuridmu. Makanya saya bilang tadi di ayat yang Yohanes 19 ayat 8, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah apa? Murid-muridku. Yesus mau kita jadi murid, bukan jadi sekedar orang Kristen, tapi Yesus mau kita menjadi murid. Ya, orang Kristen banyak, tapi murid sedikit. Sebab itu Tuhan mau dalam hidup kita jadi murid. Ya. Itu yang menyebabkan kita bukan Kristen kaleng-kaleng. Ya. Kalau kita cuma Kristen sekedar gereja hari Minggu selesai pulang, ya udah hidup kita nggak berubah, ya gereja lagi, pulang hidup kita nggak berubah, itu namanya Kristen kaleng-kaleng buat saya. Nah, kalau mau murid Kristen sejati, itu ada di murid. Amin. Nah, makanya biarkan dirimu dimuridkan. Ya, biarkan dirimu dimuridkan. Sampai satu hari engkau jadi pemurid. Kalau engkau dimuridkan dan engkau nggak mau jadi pemurid, saya mau kasih tahu, sama, nanti engkau mati juga. Karena tujuan Tuhan apa? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu firman Tuhan bilang. Artinya kita mau nggak mau, suka nggak, Tuhan mau kita jadi pemurid. Tapi sebelum engkau jadi pemurid, engkau harus dimuridkan dulu. Ya, nah makanya hari ini saya mau bilang bahwa pembersihan ini Tuhan lakukan lewat setiap pemuritan-pemuritan yang ada. Makanya hari ini saya ingin engkau yang ada dalam pemuritan, engkau setia terus di dalam pemuritan. Ya, setia terus dimuridkan. Sakit-sakit, nggak enak. Ya. Nah, sebab itu saya mau kasih tahu bahwa dosa, ya namanya tumbuhan tadi saya kasih tahu. Kalau dipotong, dibersihin itu sakit. Sama, dosa kalau dicabut, sakit. Sebenarnya bukan sakit juga. Kenapa sakit? Kenapa sulit? Karena itu sudah mendarah daging di hidup kita. Itu kebiasaan yang kita buat dalam hidup kita. Nah, saya sudah sering bilang, saya ingetin hari ini. Cara mencabut atau membuang kebiasaan kita yang tidak baik. Nggak usah repot-repot kita, gua mau, gimana caranya gua mau berhenti untuk melakukan yang nggak benar. Jangan itu konsentrasimu. Kalau itu menjadi konsentrasimu, engkau habis energimu. Tapi saya mau kasih tahu resepnya. Bagaimana cara membuang kebiasaan yang buruk. Atau membuang dosa. Bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidupmu. Bangun kebiasaan-kebiasaan ilahi dalam hidupmu. Bangun kebiasaan-kebiasaan firman Tuhan. Bangun kebiasaan-kebiasaan karakter Kristus dalam hidupmu. Dan saya jamin ketika engkau konsentrasi dengan membangun hidupmu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, ketika engkau berusaha terus membangun hidupmu lewat disiplin-disiplin rohani yang kau punya, kebiasaan-kebiasaan burukmu akan hilang tanpa engkau sadari. Oh lama-lama, saya udah berhenti ngerokok ya. Oh iya ya, saya udah berhenti, saya udah nggak buat ini ya, saya udah nggak buat itu ya. Kenapa? Karena engkau sedang tidak berusaha untuk buang kebiasaan itu dengan kekuatanmu. Tapi engkau bangun kebiasaan-kebiasaan yang baru. Engkau bangun hidupmu dengan disiplin-disiplin rohani. Ya, baca firman, berdoa, puasa mungkin atau apapun. Dengan demikian kebiasaan-kebiasaanmu yang baik itu akan hilang dengan sendirinya. Itu yang menyebabkan engkau tidak menjadi Kristen kaleng-kaleng. Ya. Nah,
Berikutnya yang kedua, ya. Bagaimana caranya kita berbuah? Tadi pertama bertumbuh, ya. Yang kedua, kita harus melekat pada pokoknya. Ya. Yuk sama-sama kita buka Yohanes 15 ayat 4. Oke, Yohanes 15 ayat 4. Waduh, ada Bro Richard. Wih. Apa kabar, Bro? Karawaci aman ya? Ini teman saya di Karawaci. Ya. Yang kedua, kita harus melekat pada pokoknya. Yohanes 15 ayat 4. Firman Tuhan bilang gini, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini firman Tuhan ini sangat clear. Ya, kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau berbuah, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Makanya ada firman Tuhan apa? Tinggallah di dalamnya gitu ya. Ya lagu ya, lagu. Tinggallah di dalamnya pasti kau berbuah gitu ya. Oh Yesus pokok, Yesus pokok gitu ya. Kita caranya tinggallah di dalamnya gitu. Artinya apa? Ya kita harus tinggal di dalamnya. Kalau enggak, kita enggak akan bisa berbuah. Makanya firman Tuhan bilang gini, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Ayat pertama ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kalau kita mengaku bahwa kita tinggal di dalam Kristus, harusnya juga kita mengizinkan Kristus tinggal di dalam hidup kita. Kita nggak bisa bilang, oh saya tinggal di dalam Tuhan kok. Tapi pertanyaannya, Tuhan ada di dalam engkau nggak? Gitu. Karena kalau kita mengizinkan, kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, otomatis kita harus mengizinkan Tuhan ada di dalam kita. Kita harus mengizinkan Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kita harus mengizinkan Tuhan yang mengontrol hidup kita. Kita harus mengizinkan Tuhan yang menjadi penguasa tunggal satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Kalau enggak, kita nggak bisa berbuah. Ya, kita akan mau hidup seenaknya aja. Ya, nah, kita harus melekat pada pokoknya. Kita harus nempel. Kita harus terhubung sama Tuhan. Makanya dosa mengakibatkan hubungan kita yang terputus dengan Tuhan. Ya, waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, memperlihatkan begini, ada sebuah hubungan yang terputus. Makanya di khotbah kebangkitan, kalau saya nggak salah, saya bilang Yesus mati atau pas Jumat Agung saya lupa. Saya bilang gini, Yesus mati untuk memulihkan sebuah hubungan. Karena dosa memutus hubungan itu. Karena dosa membuat hubungan rusak. Ya, makanya dengan nempel artinya kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita punya konektivitas, kita connect sama Tuhan. Ya, kita nempel sama Tuhan. Nah, hari ini pertanyaannya, sudahkah hidupmu melekat kepada pokoknya? Ya, sudahkah hidupmu nempel sama Tuhan? Sudahkah hidupmu ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam engkau? Saudara harus jawab pertanyaan itu dalam hatimu. Kalau belum, salah satu belum, mari izinkan, undang Tuhan masuk ke dalam hatimu. Izinkan dia bertata di dalam hatimu. Izinkan dia menjadi penguasa satu-satunya dalam hidup. Ya, dan setelah itu gini, mari kita hidup, mari engkau hidup di dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah, masalahnya gini, kenapa saya bilang bahwa ciri-ciri orang Kristen yang bukan kaleng-kaleng itu harus berbuah? Karena ayat 6. Ya, di ayat 6 itu bilang. Ya. Saya mungkin bisa baca ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Sekali lagi boleh? Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya.
Jadi, kalau kita tidak berbuah, ya gini, tadi kan kalau kita berbuah kita harus melekat sama Tuhan. Nah, kalau kita nggak melekat sama Tuhan, ya Yesus pokok dan kita caranya, kita ranting-rantingnya. Kalau rantingnya tidak nempel kepada pokoknya, maka sudah bisa dipastikan bahwa ranting itu mati. Dan kalau ranting itu mati, ya akan hanya untuk ditebang, ya. Kalau udah ditebang dan hanya untuk akan dibakar sama orang, artinya udah nggak ada gunanya. Nah, saya mau kasih tahu, ketika hidupmu tidak berbuah, ketika hidupmu tidak bertumbuh dan berbuah, mohon maaf saya harus katakan ini, engkau hidupmu nggak berguna, kata Tuhan. Bukan saya ngomong, Tuhan yang bilang loh. Hanya akan dibakar. Sesuatu yang dibakar itu kan hal yang udah nggak penting lagi gitu kan, kayak sampah supaya nggak lupa apa dibakar, ranting-ranting apa dibakar. Artinya apa? Udah nggak ada gunanya lagi, buat apa ada? Udah buang aja, bakar aja. Nah, hidupmu ketika engkau tidak bertumbuh dan tidak berbuah, mohon maaf sekali lagi saya mau bilang, engkau hanya akan ditebang dan engkau akan dibuang, dibakar sama orang lain. Kenapa? Nggak ada gunanya. Makanya hari ini, jangan biarkan hidupmu menjadi Kristen yang kaleng-kaleng. Sudah cukup hari ini kau sia-siakan hidupmu. Sudah cukup selama bertahun-tahun hidupmu hidup yang sia-sia. Sudah cukup selama ini engkau hidup dengan kesia-siaan. Hari ini ayo berkarya buat Tuhan. Ya, berkarya buat Tuhan. Apa yang dimasukkan tadi berbuah? Jiwa-jiwa. Yang Tuhan minta buah-buah dari hidup kita adalah jiwa. Buah-buah pertobatan dari hidup kita ini beda, bukan buah-buah roh ya. Nanti buah-buah roh itu kasih, damai sejahtera, sukacita dan sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu kalau buah-buah pertobatan adalah perubahan hidup. Buah-buah pertobatan adalah perubahan hidup. Masuk step yang lebih tinggi lagi, dampak dari perubahan hidup jiwa-jiwa. Ya, hidupmu harus menghasilkan jiwa-jiwa. Hidupmu harus berdampak buat jiwa-jiwa. Hidupmu harus berdampak buat orang lain. Jangan jadi dampak yang gak baik. Yang Tuhan bicara adalah dampak yang baik, bukan dampak yang gak baik. Ya, berdampak buat hal-hal yang baik. Ya, di tengah-tengah keluargamu, kakak beradik dan apa segala macam, apalah hari-hari ini, kau harus jadi. Maaf ya, maaf teman-teman Facebook. Oke, sip. Sorry ya teman-teman di medsos. Ya, saya teruskan. Tadi sampai di mana ya? Ya, harus menjadi pengaruh yang baik. Ya, hidup kita harus punya dampak buat orang lain. Kalau enggak, hidupmu nggak ada gunanya. Ya, dampak yang baik. Misalnya hari ini bangsa kita sedang membutuhkan, dari sampai situ. Ya, bangsa kita sedang membutuhkan orang-orang yang punya dampak baik hari ini. Artinya apa? Contoh, dampak yang baik apa? Yang hari ini kita bisa lakukan sebagai anak Tuhan. Semangati mereka. Ya, kalau kau ada teman-temanmu yang lagi lesu, teman-temanmu yang lagi kesulitan ekonomi, mungkin secara finansial atau secara engkau bantu secara keuangan misalnya. Tapi engkau bisa support dia dengan kata-kata. Engkau bisa WA dia, engkau bisa SMS dia, engkau bisa telepon dia hanya dengan bilang tetap kuat ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Kata-kata itu sangat luar biasa, teman-teman. Ya, hari-hari seperti ini engkau harus berdampak, engkau harus memperlihatkan dampakmu. Engkau bukan Kristen kaleng-kaleng, engkau bukan orang yang hidup untuk dirimu sendiri. Berdampaklah dengan cara apa? Tadi saya bilang, semangati teman-temanmu, semangati saudara-saudaramu. Walaupun kau nggak bisa support dia dengan materi misalnya, tapi kau bisa support dia dengan apa? Dengan doa, dengan kata-katamu, dengan kata-kata kekuatan, dengan kata-kata yang membangun di hidupnya. Ya, bukan malah kau memperkeruh keadaan. Ya, udah gitu apa? Di media sosial. Ya, di media sosial. Engkau bisa berdampak di media sosial. Sebarkan berita-berita yang menguatkan, sebarkan berita-berita yang betul-betul menyejukkan hati. Bukan kau sebarkan berita-berita yang menakutkan.
Ya, dengan kondisi seperti ini. Bukan berita-berita yang mendiskreditkan siapapun. Hari ini udah gak zamannya lagi. Kita bukan lagi kampanye lagi. Ya, masa-masa kampanye aja nggak boleh kita menjelekkan, ya kan? Apalagi masa-masa seperti ini. Ya, nggak waktunya lagi kita menyoroti atau buat sinis kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin kurang oke segala macam dan akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Oh, jangan bilang nggak Pak, siapa sih saya Pak? Follower saya kan sedikit. Yang sedikit itu kalau dia menyebarkan ke yang lain, kita kan nggak tahu follower kita, tahu-tahu dia punya followers yang lebih banyak lagi. Terus apa berita kita main disebarin aja? Bapak Ibu harus ingat itu. Ya. Nah, saya mau bilang buat setiap kita hari ini, mari jadi orang yang berdampak. Ya. Dan saya mau kasih tahu buat setiap kita bahwa hidupmu harus bertumbuh dan berbuah. Kalau enggak, engkau akan ditebang, selesai hidupmu. Engkau nggak punya guna, engkau nggak ada gunanya hidup. Engkau akan jadi Kristen kaleng-kaleng tadi. Ya, engkau jadi Kristen kaleng-kaleng. Dan Tuhan nggak mau. Tuhan mau apa? Tuhan mau engkau bertumbuh dan berbuah. Ya. Nah, hari ini saya berharap bahwa firman Tuhan yang disampaikan ini bertumbuh di dalam hidup kita. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara semua, ini bukan yang pertama kali saudara dengar firman Tuhan ini. Saya percaya banget. Apalagi engkau yang sudah Kristen dari kecil, engkau sudah dengar mungkin ribuan kali firman Tuhan tentang ini. Tapi pertanyaan gini, udah praktek belum? Engkau sudah mengambil keputusan belum untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini? Kalau belum, ayo hari ini bertobat. Ya. Ini terakhir dari saya. Bonusnya ada di ayat 7. Kalau dengar ayat 7 senang kan? Kalau dengar dengar bonus maksud saya. Kalau dengar bonus pasti senang kan? Nah, ini bonusnya, ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 bilang begini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, sayangnya banyak ayat ini disalahgunakan orang atau disalah mengerti orang. Wow, kalau saya tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam saya, berarti saya bisa minta apa aja ya Pak? Wah, saya akan minta rumah di Pondok Indah. Saya akan minta rumah di mana? Saya akan minta mobil yang paling mahal. Wah, segala macam. Bisa dong Pak, karena ayat ini bilangnya begitu. Bapak Ibu, saya mau bilang, ayat ini ditulis terakhir. Sebelum ayat 8-nya, yaitu yang berbuah dan mempermuliakan Bapamu di surga. Itu ayat 8, itu ayat terakhir dari perikop Yohanes 15. Dari perikop pokok anggur yang benar. Tapi di ayat 8 adalah ayat penutup. Ya, kalau kita mau mempermuliakan Bapa di surga, berbuahlah gitu maksudnya. Tapi di ayat 7, memang ayatnya bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan saudara bisa berpikir, oh Pak, haleluya, saya mau tinggal di dalam supaya saya bisa diberkati Tuhan, minta apa saja. Bukan itu. Salah kalau kau mengartikan ayat itu begini. Kenapa? Karena di ayat-ayat sebelumnya tadi kita sudah bahas, ini bicara tentang buah. Jadi maksudnya Tuhan gini, kalau engkau berbuah, yaitu jiwa-jiwa, Tuhan bilang gini, lo mau minta apa gua kasih. Kalau orang yang sudah ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam dia, berita baiknya begini Bapak Ibu, dia gak akan minta yang aneh-aneh. Dia gak akan minta menurut kedagingan dia. Kenapa? Loh, orang Tuhan udah tinggal di dalam dia tinggal di dalam Tuhan. Artinya apa? Dia pasti sudah berpikirnya tentang apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dia akan minta apa yang menjadi kesukaannya Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, ayat ini bukan artinya kita mau minta apa aja membabi buta.
Saya minta mobil hari ini, twing ada mobil. Saya mau minta rumah, wah ada rumah. Bukan. Ayat ini sedang bicara tentang buah. Perikopnya tentang pohon anggur yang benar. Ya, tentang buah. Dan dia bilang gini, kalau engkau tinggal di dalam firman-Ku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, maka minta apa saja. Dan saya percaya waktu orang tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan bahwa, lihat ya, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita. Minta apa saja. Dan saya percaya firman Tuhan tidak pernah mengajarkan meminta kepada Tuhan soal kedagingan, hawa nafsu. Engkau minta mobil, minta rumah, minta apa, itu kan hawa nafsu, kedagingan. Tuhan gak ajarin itu sama hidup kita. Makanya ayatnya diawali dengan kalau engkau tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kalau firman Tuhan bertakhta di atas hati kita, di dalam hidup kita, dalam hati kita, maka kita gak akan minta yang aneh-aneh. Kita gak akan minta gini, Tuhan minta mobil yang paling baru, Tuhan minta, enggak. Sekalipun kita gak minta, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, Tuhan tahu apa yang kita miliki. Ya, saya mau kasih tahu gini, saya nggak pernah minta sama Tuhan. Pernah minta sekali sih. Masih gini, saya pengen cuma dalam hati, Tuhan, saya pengen dong kerja, udah lama banget nggak pernah naik jabatan. Ya, udah hampir sekitar 8 tahun dan semenjak jabatan saya terakhir naik 8 tahun saya nggak pernah naik jabatan gitu kan, apa segala macam. Saya cuma ngomong gitu doang. Tapi di saat Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Di saat semua perusahaan dan semua perekonomian sedang lemah, saya di-hire oleh satu perusahaan untuk saya bisa naik satu level lebih tinggi. Dan luar biasanya lagi, dia transfer fee buat saya. Dia kasih uang saya di muka untuk menggantikan beberapa benefit yang harusnya saya terima di perusahaan lama saya. Mudah-mudahan teman-teman saya di kantor nggak ada yang nonton ya, karena saya belum ngomong. Mudah-mudahan bos saya juga nggak lihat ya, saya belum ngomong juga ke teman-teman di kantor. Ya, tapi kenapa saya cerita ini? Saya pengen kasih tahu gini, engkau nggak usah minta mati-matian sama Tuhan. Kalau Tuhan lihat engkau udah butuh dan engkau sudah layak dipercayakan sesuatu yang besar dari Tuhan, Dia akan percayakan buat hidupmu. Makanya kenapa ada Tuhan bilang setia kepada perkara yang kecil. Nanti kau akan dikasih perkara yang besar, pasti. Itu pasti, Bapak Ibu. Saya banyak banget, kalau kesaksian mungkin nggak cukup nih. Ya, tapi kalau saya mau menyaksikan hidup saya, bagaimana Tuhan pelihara hidup saya dan Dia terus angkat hidup saya. Apakah saya kejar itu? Enggak. Saya nggak pernah kejar. Saya hanya berusaha bekerja sebaik-baiknya melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi Tuhan kasih. Dan hari ini saya mau bilang buat setiap kita yang menyaksikan ibadah online ini. Apapun yang sedang kau minta sama Tuhan, apapun yang sedang kau gumuli sama Tuhan, percayalah. Ketika engkau gak pusing lagi sama hal itu, engkau hanya fokus hidupmu sama Tuhan, fokus hidupnya sama Tuhan, fokus bangun hidupmu, fokus dengan pertumbuhan imanmu, fokus dengan berbuah, fokus dengan pertumbuhanmu, tanpa engkau minta. Karena gini, Dia Bapa kok. Saya punya anak 2. Tanpa Dia minta, kalau ada sesuatu yang saya tahu Dia memang butuh, saya pasti beliin buat dia. Ya, anak saya yang paling gede nih, kuliah, sekolah di SMK, teknik komputer. Dia cuma bilang gini, Pak, komputer aku udah mulai penuh ininya, hard disknya segala macam, karena banyak yang mesti di download apa segala. Dia nggak minta beli, saya cuma bilang gini, coba kamu cek berapa hard disknya. Saya tahu dia butuh. Dia nggak minta, dia cuma bilang sama saya, dia cuma sharing sama saya bahwa, Pak, ini udah penuh. Aku harus butuh buat apa? Download inilah itu buat sekolah. Dia nggak minta beli sama saya. Ya, tapi saya tahu dia butuh. Nah, saya mau kasih tahu hari ini, saya bapak yang mungkin menurut anak saya nggak tahu. Apakah saya mungkin kurang baik kali jadi bapak misal gitu ya? Atau ada orang, saya nggak sempurna jadi bapak. Tapi saya mau kasih tahu begini, saya yang nggak sempurna jadi bapak aja mengerti apa yang dibutuhkan anak saya.
apalagi kita punya Bapa yang sempurna. Dia pasti sangat mengerti kebutuhanmu. Jangan pusing dengan kebutuhanmu. Percaya aja. Tetap percaya sama Tuhan, setia sama Tuhan. Ya, punya endurance love seperti apa yang saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu. Endurance love. Kasih itu harus punya ketahanan, tahan uji. Nah, hari saya mau kasih tahu Bapak Ibu, minta apa saja. Dan bukan artinya kau minta yang aneh-aneh. Tapi kalau firman itu tinggal di dalam hidupmu, firman Tuhan akan mengajari kita untuk meminta hal-hal yang memang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan pastinya kalau engkau berbuah, buah itu adalah jiwa-jiwa. Pertumbuhanmu adalah pertumbuhan iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang hari ini kau sedang alami, imanmu gak akan goyah. Saya udah sharing tentang endurance love, bagaimana iman Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hari-hari ini Tuhan sedang menuntut seperti itu. Kemarin saya ngobrol dengan beberapa murid saya. Saya cuma bilang sama mereka bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah ada yang kebetulan. Tidak pernah ada yang kebetulan, Bapak Ibu. Apa yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah ada yang kebetulan. Coba Bapak Ibu lihat, hidup kita ini kayak sinetron. Hidup kita ini kayak apa? Kayak drakor gitu ya. Kayak drama Korea gitu. Walaupun ada sedih-sedihnya atau apa, pasti ujungnya happy ending. Ya kan? Saya kesel banget kalau nonton film yang gak happy ending gitu. Gemes gitu. Tapi saya mau kasih tahu, hidup kita pasti happy ending ujungnya. Tuhan menjadi sutradara dalam hidup kita. Nanti saya akan sharing, mungkin minggu depan ya atau apa. Saya akan sharing tentang hal ini. Ya, ini menarik banget. Ya, tapi minggu depan saya akan sharing tentang bagaimana Tuhan itu sutradara buat hidupmu. Ya, nah jadi hari ini Tuhan mau buah dalam hidupmu. Bagaimana kau bisa berbuah? Engkau harus bertumbuh. Dan kau harus mau dibersihkan hidupmu. Di dalam pertumbuhan ada hal-hal yang harus dibersihkan. Pupuk, ya dipupuk. Pupuk itu apa? Firman Tuhan. Ya. Pemurid-pemuridmu akan pupuk dengan firman Tuhan. Pemimpin-pemimpin rohanimu akan pupuk dengan firman Tuhan. Nah, sekarang tinggal keputusan kita. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan hari ini? Mau nggak kita meresponi? Ya. Maukah engkau dipupuk? Maukah engkau dibersihkan di hidupmu? Kalau engkau nggak mau dipupuk, kalau engkau nggak mau dibersihkan, ya engkau nggak bakal bisa bertumbuh. Dan tadi saya bilang ayat 6, Yohanes 15 ayat 6, engkau hanya akan dibuang orang, engkau akan dibakar, karena ranting itu akan dibuang, ranting yang kering. Ya Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, kalau engkau sekali engkau main ke kebun atau apa, lihat ya, petani membersihkan parasit ya, apa segala macam. Nah, ada ranting yang nggak bertumbuh, ada ranting yang kering, dia akan potong. Buat apa ada ranting di situ? Dia akan potong, dia dikumpulin dan dia akan bakar atau dia buang. Jangan sampai hidupmu seperti ranting yang kering itu. Jangan sampai hidupmu seperti ranting yang gak ada gunanya. Ya, ayo berdampak di tengah-tengah masa seperti ini. Banyak teman-teman kita, banyak saudara kita butuh kekuatan dari hidup kita. Jangan ego. Tuhan tidak pernah mengajarkan hidup kekristenan itu adalah hidup yang ego, gak pernah. Kasih yang selalu dia bilang sama hidup kita. Yuk jadi penyejuk, jadi penguat, jadi kekuatan buat teman-teman kita. Saya dengar ada satu hamba Tuhan yang saya cukup kagumi ya, maksudnya saya jadi panutan saya juga, namanya Om Eras Tusabdono. Dia pernah bilang begini satu kali sama kita. Singkatnya dia bicara dan akhirnya dia ngomong gini, medsosmu adalah agamamu. Saya waktu dengar beliau ngomong itu, saya coba mencerna, medsosmu agamamu. Oke. Artinya gini, setiap postingan di medsosmu itu mencerminkan Tuhanmu. Kalau engkau sering posting hal-hal yang mendiskreditkan orang, engkau posting hal-hal yang ngeledekin orang, apa segala, bukannya nggak boleh mengkritik, bukan. Tapi buat saya di medsos kalau engkau mengkritik orang sampai sedemikian segala macam, aduh,
Nggak tahu ya kalau saya, itu bukan tempatnya lah. Ya, hari ini medsos tempatnya apa? Hari ini medsos tempatnya kita membangun orang, menguatkan orang di tengah-tengah pandemi yang kita sedang alami. Ya, kekuatan harus ada dalam hidup kita. Itu ada Tuhan. Amin. Nah, hari ini Tuhan mau kita bertumbuh dan kita berbuah. Jangan jadi Kristen kaleng-kaleng. Ya, yang udah dari kecil Kristen lah, udah begitu-gitu aja, hidup nggak berubah-berubah. Ya, kebiasaan-kebiasaan buruknya tetap aja begitu. Nggak boleh. Kita harus bertumbuh, mengalami pertumbuhan, perubahan dalam hidup kita, sehingga buah-buah itu akan nampak dari hidup kita. Amin. Oke. Waduh, ada yang request lagu loh. Saya bukan penyanyi. Request lagu. Oke, lagu apa? Kalau bisa saya nyanyiin. Buah iman dalam kehidupan. Amin. Ya. Oh, teman-teman ini baru bergabung lagi tadi, putus kali ya, sorry ya, teman-teman di Facebook. Yuk, kita mau sembah Tuhan. Dan saya berharap bahwa semenjak kita dengar firman Tuhan ini, sekali lagi mungkin kita udah ribuan kali dengar firman ini, tapi saya mau kasih tahu praktek yang paling penting dari setiap apapun itu. Setiap dengar firman Tuhan praktek, setiap dengar firman Tuhan praktek. Karena Tuhan gak butuh orang yang jago firman, tapi dia butuh orang pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, yuk kita praktek firman Tuhan. Apapun hari ini, praktek firman Tuhan itu paling penting. Ya. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita angkat lagu Aku Mau Seperti-Mu Yesus. Oi, Andro. Andro joinnya di sini, istrinya joinnya di Facebook. Mantap. Iya, medsosmu adalah agamamu tuh. Yes. Itu saya juga belajar tuh. Ya, sindir menyindir, apalagi sekarang hamba-hamba Tuhan. Wah, yang satu ngedekin ini, aduh udah gak zaman lah. Udah saatnya kita saling mensupport. Gereja udah saatnya engkau menjadi contoh untuk bergandengan tangan bersama-sama. Untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama siapapun. Amin? Ya. Kalau nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan, maka orang datang kepada Tuhan. Nah, itu tugas kita, anak-anak Tuhan. Hari ini, yuk, kalau engkau merasa engkau gak bertumbuh, aduh, sudahlah. Yuk kita belajar untuk bertumbuh. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku tanganmu, untuklah seluruh kehendakmu, jadilah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam
sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan Engkau Tuhan, memuliakan namamu. Hamba-Mu mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat setiap kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa buat setiap apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Karena kami percaya apa yang Tuhan buat itu baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengingatkan setiap kami untuk kami mau bertumbuh, dan kami siap untuk dimuridkan. Kami siap untuk kikis Tuhan setiap benalu-benalu, parasit-parasit yang ada dalam kehidupan kami. Setiap perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan, dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk Tuhan, kami mau buang itu Tuhan. Kami bersedia Tuhan, kami bersedia untuk kami dibersihkan Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan, kami minta Tuhan untuk Engkau berkuasa atas hidup kami, untuk menjadikan kami orang-orang Kristen yang terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Dan kami hamba-Mu berdoa hari ini di tengah-tengah bangsa kami yang sedang mengalami Tuhan wabah Tuhan COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menjadi kekuatan buat hidup kami. Tuhan menjadi kekuatan buat setiap umat-umat-Mu yang berharap kepada Tuhan. Dan hamba-Mu percaya hari ini Tuhan, ada kekuatan yang ekstra buat setiap anak-anak-Mu. Bahkan hamba-Mu berdoa buat setiap orang-orang yang sedang mengalami Tuhan, bahkan atau terdampak dari hal-hal ini Tuhan. Mungkin mereka terdampak secara ekonomi Tuhan. Hamba-Mu percaya Tuhan bahwa Engkau akan menjadi kekuatan buat hidup mereka. Engkau akan menjadi satu-satunya harapan hidup mereka. Dan hamba-Mu berdoa juga buat setiap mereka yang hari ini sedang mengalami atau menjadi orang yang terkena virus ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menjadi kekuatan buat hidup mereka. Tuhan menjadi beberapa teman-teman hamba-Mu yang hamba-hamba-Mu yang terkena dampak ini Tuhan. Tuhan tolong Tuhan supaya mereka dipulihkan Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa ada sekian banyak orang-orang yang sedang menjadi mahasiswa di seminari Tuhan. Hari ini yang sedang terkena dampak itu Tuhan, kuasa-Mu menyembuhkan, memulihkan mereka Bapa. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan setiap kesehatan mereka dengan cepat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan hamba-Mu berdoa hari ini buat setiap yang sedang menyaksikan program ini atau anak-anak Tuhan yang sedang kehilangan pekerjaan Tuhan. Yang hari ini mereka, income mereka mengalami penurunan. Tuhan Bapa yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dan hamba-Mu percaya Tuhan bahwa kekuatan Tuhan ada di hidup mereka. Dan hamba-Mu percaya bahwa Tuhan akan menguatkan dan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Karena kami percaya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat setiap apapun hari ini yang sedang kami alami. Dan kami percaya ini latihan untuk kami terus bisa bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat buah-buahnya akan keluar. Dan kami akan melihat jiwa-jiwa itu akan lahir dari kehidupan pertumbuhan kami. Dan kami menjadi orang Kristen yang berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini buat
pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan yang menguatkan mereka, Tuhan yang meneguhkan hati mereka, Tuhan yang memberikan hikmat yang lebih. Bahkan para dokter-dokter Tuhan, perawat-perawat yang terus berjuang untuk merawat setiap orang yang terkena dampak ini Tuhan. Tuhan berikan penghiburan buat mereka, berikan kekuatan buat mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Allahku. Nah kami berdoa hari ini juga Tuhan, buat setiap gereja-gereja yang ada dimanapun Tuhan, yang mereka yang memang harus kami mengadakan ibadah online. Tuhan, buat umat-umat-Mu yang mungkin belum terbiasa dengan ibadah online, dan yang mungkin ada, kalau mereka hari ini mengalami kebimbangan, mereka mengalami penurunan akan iman Tuhan. Tuhan hari ini mau berdoa Tuhan, Engkau berikan kekuatan buat mereka Tuhan. Buat gereja-gereja hamba-Mu, kuatkan mereka Tuhan, untuk mereka bisa terus membangun setiap murid-murid yang jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Supaya Tuhan, kami percaya Tuhan, ibadah online ini tidak mengurangi iman kami, tidak mengurangi rasa percaya kami kepada Tuhan, tidak mengurangi esensi kami beribadah. Tapi kami tahu Tuhan, ibadah yang sejati yaitu waktu kami memberikan hidup kami buat Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan, waktu kami mempersembahkan tubuh kami, itu ibadah yang sejati kata Engkau. Sebab itu kami mau mempersembahkan hidup kami buat Tuhan. Setiap iman yang sedang goyah, hari ini kami berdoa supaya Engkau kuatkan mereka yang sedang lemah, Engkau bangkitkan mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Mari Tuhan, kirim anak-anak-Mu yang menolong mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba-Mu percaya setiap butir firman-Mu tidak ada jatuh yang sia-sia. Tidak ada yang jatuh dengan sia-sia Tuhan. Sebab itu biarkan benih firman-Mu jatuh di tanah yang subur, supaya ini bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami hari ini, anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Terus kuatkan kami, terus bangun hidup kami, untuk kami tetap menjadi orang Kristen yang berdampak bagi banyak orang. Kami menjadi terang dan garam buat banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Dan kami alaskan doa ini seperti Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau demikian umat Tuhan, teruslah kuat di dalam iman-Mu, teruslah berdampak bagi banyak orang, teruslah menjadi terang dan garam bagi setiap orang yang ada di sekeliling-Mu. Dan hari ini kiranya berkat Tuhan melimpah atas hidup-Mu. Setiap usaha dan pekerjaan yang Kau lakukan dengan Engkau mengandalkan Tuhan, akan dibuatnya Engkau berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan mencukupi segala kebutuhan-Mu. Sebab itu hari ini, buang setiap kekhawatiran yang ada dalam hidup-Mu. Tuhan menggantikan itu dengan damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus menyertai hidup-Mu dari hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali ke muka bumi ini, menjemput setiap kita yang percaya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat. Ya, salam dari Purwodadi. Wah, luar biasa ya. Mohon maaf teman-teman yang saya nggak sempat sapa di grup Lightshop. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat hidup kita. Ya, buat teman-teman di FB. Ronce, ikut kemana Ronce? Ya. Nah, biar hari ini saya beserta keluarga ingin supaya kita tetap kuat. Dan teman-teman Lightshop yang ada di Galaksi, pemerintah-pemerintah yang ada, saya sudah bicara dengan pemurid-pemurid kemarin, dan saya berharap bahwa terus berjalan pemerintahan ini, dan terus kita saling dukung, kita saling support, kita terus
saling menguatkan ya satu sama lain. Ya, ini adalah bukti, ini adalah waktunya untuk setiap anak Tuhan, komunitas yang ada di dalam pemuritan untuk saling bergandengan tangan, semakin kuat ya. Supaya apa? Yang kuat menanggung yang lemah. Dan saya percaya hari ini bahwa kita ada untuk orang lain ya. Dan saya percaya hari ini kasih sedang dibutuhkan. Kekristenan bicara tentang kasih, dan kasih sedang Tuhan mau supaya kita menunjukkannya kepada setiap orang. Amin. Ya, Andrew, happy Sunday. Kak Ciko, Kak Edi, Dev tuh. Oh yeah, Kak Andrew. Ya, happy Sunday, Andrew, Uwi. Tuhan berkati. Ya. Oke, itu saja dari kami. Tuhan Yesus berkati. Sampai ketemu dengan di hari Sabtu ya di Youth, dan hari Minggu depan juga kita akan kembali live juga, ibadah online. Dan saya percaya tidak mengurangi rasa sukacita kita. Amin. Kita tetap bersukacita hari ini. Teman-teman yang ada di pemuritan yang sedang nonton bareng, lanjutkan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di minggu depan. Shalom.